Selamat datang kembali di channel Rizky Sajalah. Segmen teman tidur kali ini, lanjutan kisah cinta si Boy dan Wulansari. Dikutip dari cerita novel Sepasang Kekasih yang Belum Pernah Bertemu, karya Boy Chandra. Selamat terlelap dan semoga mimpimu lebih indah. Selamat menyaksikan. Rahasia. Semenjak pulang dari Pulau Sikuai, semangat menulisku jadi meningkat. Apa ini karena efek otak yang kembali segar? Ataukah karena dua naskah yang kukirim sekitar setengah tahun lalu ditolak? Entahlah. Yang pasti aku hanya ingin menikmati hasrat menulisku yang semakin meningkat ini. Kesibukanmu dengan tugas akhirmu membuat kita lebih banyak menikmati waktu untuk urusan kita masing-masing. Beberapa hari ini, kamu sedang sibuk menyiapkan diri untuk compare. Sore itu, saat aku sedang nonton TV, tiba-tiba Della mengirimku pesan. Boy, besok malam ketemu ya. Kamu datang ke kosku aja. Alamatnya nanti ku kirim. Aku sempat berpikir, kenapa Della meminta aku datang ke kos dia? Bukankah tempat umum di Padang ini juga cukup banyak? Kafe juga banyak. Kenapa harus ke kos dia? Karena pertanyaan itu cukup dalam kepalaku saja, aku pun membalas pesan Della. Iya, aku bisa. Besok malamnya aku datang ke kos Della. Aku lihat Della tampil apa adanya. Dia tak serapi saat jam kerjanya. Aku pernah bertemu dengan Della di toko buku tempat ia bekerja sih. Dia mempersilahkan aku duduk di depan kos, di kursi yang sepertinya memang disediakan untuk tamu yang datang ke sana. Aku sempat bercanda sama Della dengan menanyakan berapa orang yang pernah pacaran di tempat duduk yang sedang kududuki itu. Dia hanya tertawa. Kayaknya udah ratusan deh, ucapnya. Selain public relation di toko buku, dia juga menjadi ibu kos di tempat itu. Omnya, si pemilik kos mempercayai Della untuk mengelola kos itu sejak setahun terakhir. Sekalian dia bisa tinggal di sana. Oh iya, aku baru ingat. Maaf ya, nomor ponsel kamu aku dapat dari Fandi. Ya udah nggak apa-apa, aku sudah menduga kok. Siapa lagi yang tahu nomorku yang kenal dengan Della kalau bukan Fandi? Malam itu kami berbicara panjang lebar tentang pekerjaannya dan tentang kenapa aku memilih menjadi penulis. Yang kuceritakan pada Della sebenarnya sama dengan yang kuceritakan padamu perihal kenapa aku jadi penulis. Della juga menceritakan tentang dirinya. Sebenarnya dia bekerja di sana juga atas pertimbangan orang tuanya. Ibunya tak mengizinkan Della pergi keluar kota, seperti Jakarta. Karena itu, dia bekerja di kota ini. Sebagai anak bungsu, dia memang tak pernah membantah ibunya. Aku selalu kagum dengan perempuan yang mencintai ibunya. Sama seperti aku, mengagumimu saat kamu katakan kamu senang belajar memasak dengan ibumu. Dan malam ini Della membuatku kagum akan hal itu juga. Dia sangat patuh pada ibunya. Bahkan rela membatalkan keinginannya untuk membuat ibunya tetap senang. Malam itu aku sadar satu hal, Wulan. Kebohongan itu ternyata berantai. Aku merasa dengan tidak memberitahumu perihal aku bertemu dengan Della di Sikuai, membuat aku terus membohongimu lagi tentang malam ini. Siapa? Kok gak diangkat? Tanya Della. Saat kamu menelpon, aku tidak mengangkat teleponmu. Nanti saja, jawabku. Entah setan apa yang membuatku memilih untuk tidak mengangkat teleponmu. Dan kamu hanya menelponku sekali. Jika aku tak mengangkat teleponmu, artinya aku sedang sibuk menulis dan akan menghubungimu setelah aku selesai. Begitu kesepakatan yang kita sepakati. Aku pun begitu padamu. Jika di jam kuliah kamu tak mengangkat teleponku, berarti kamu sedang sibuk dan akan menelponku saat urusanmu selesai. Perjanjian itu telah kita sepakati. Sebagai sepasang kekasih yang berjauhan, kita telah sepakat untuk saling percaya. Aku percaya kamu hanya fokus pada tugas akhirmu di sana. Dan kamu percaya bahwa aku adalah lelaki yang bisa kamu percayai di sini. Kebohongan itu membelit leherku. Aku semakin sering melakukan kebohongan kepadamu. Namun, jujur saja, setiap aku membohongimu,
ada batin yang seolah memberontak. Ia seolah tak tega melihat aku yang membohongimu tentang Della. Sejak pertemuan malam itu, Della lebih sering mengajakku bertemu. Kami bertemu di mana saja, di kafe, di kos, di dekat rel kereta api, di depan kos dia, menonton bioskop, terlalu sering. Apakah aku terlalu kesepian tanpa kamu ada di sini? Entahlah, kehadiran Della membuat aku merasakan ada yang berbeda. Namun, kamu tetap menjadi orang yang selalu merasuki pikiranku. Saat bersama Della, aku seolah kehilangan beban pikiran. Selepas bertemu dengannya, aku kembali memikirkanmu. Wulan, aku tahu ini menyakitkan dan aku tak mungkin mengatakan kepadamu. Biarkan saja batinku yang menyiksa diriku sendiri. Semua ini benar-benar membuatku galau. Di satu sisi, aku mencintaimu. Hatiku telah jatuh kepada sosok kamu yang selama ini menemaniku. Di sisi lain, aku mulai ditarik oleh pesona Della. Perempuan yang kini sering memberikan hal-hal yang belum kudapat darimu. Setidaknya, dia bisa menemui aku kapanpun dia mau. Aku juga bisa datang menemuinya kapanpun dia mau. Tapi jarak ini seolah menghukum kita. Aku tahu, aku yang salah dalam hal ini. Aku yang memulai semuanya. Aku yang memintamu. Aku juga yang memberimu mimpi-mimpi. Dan kamu juga harus tahu, aku tidak pernah berniat main-main denganmu dalam hubungan kita. Meski orang-orang menganggapku gila, aku tak peduli. Aku mencintaimu, Wulansari. Namun kehadiran Della membuatku menjadi lain. Ternyata aku bukan lelaki yang kuat untuk menahan perhatian Della. Mungkin ini yang dimaksud orang-orang ya. Perhatian itu seperti candu. Berikanlah kepada seseorang, maka kamu akan membuat dia menggilaimu. Tentu, yang dimaksud adalah perhatian yang sesuai porsinya. Seperti perhatianmu padaku, seperti perhatian Della padaku. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk memendam rahasia ini. Aku belum siap menyatakan kepadamu tentang kedekatanku dengan Della. Aku tak pernah ingin dan tak akan tega mendengarmu terluka. Aku tak ingin kamu merasakan sakit hati. Biar saja aku dan batinku yang bertengkar sampai salah satu dari kami terbakar. Aku paham betul. Sepintar apapun aku bermain api, kelak dia akan membakarku. Dan permainan itu sudah dimulai tanpa pernah kurencanakan. Bertemu dengan Della di Pulau Sikuai, Ivandi memberikan nomor ponselku. Dan pertemuan-pertemuan kami berdua akhir-akhir ini membuatku semakin merasa didesak dua hal yang sama-sama tidak bisa kuhindari. Di pertemuan kesekianku dengan Della, sedangkan dengan kekasihmu sendiri belum pernah. Della menatapku dalam. Aku membaca sesuatu di matanya. Dadaku seolah ingin meledak. Bukan hanya karena tatapan Della yang menghanyutkan itu, tapi juga tentang ingatanku pada yang menghanguskanku. Aku gak tahu kenapa bisa begini. Kenapa tiba-tiba aku ingin bertemu denganmu dan rasanya ingin selalu menatap matamu. Sejak pembicaraan kita malam itu di pantai, aku merasa ada yang beda dengan kita. Ada sesuatu yang membuat aku selalu ada di sampingmu. Aku nyaman. Aku merasakan. Della terdiam. Cinta? Tanyaku berani. Aku lebih suka menyebutnya dengan sayang. Aku juga merasakannya, bisikku. Entahlah. Sejak malam itu aku dan Della sudah seperti dua orang yang berpacaran. Dia memelukku dan aku mengecup keningnya. Semua ini membuat aku gila. Benar-benar merasa gila. Kali ini bukan karena ucapan orang-orang kepada aku tentang hubungan kita, namun tentang aku yang dengan tega menyakitimu tanpa kamu tahu. Dan aku seolah menikmati rahasia ini. Kamu mau kemana hari ini? Tanyamu pagi setelah membangunkanku di telepon. Mau ke toko buku. Mau lihat buku terbitan terbaru sih. Lagi-lagi, aku harus membohongi Wulan. Untuk kesekian kalinya, demi rahasia yang sudah terlanjur kubuat. Siang itu, aku menemui Della untuk makan siang bersamanya di kafe dekat kantornya.